malahan di peluk pun di sini pernah sama si yang si putri merah. Kelihatan mana aja? Iya, kayak ada yang meluk pas bangun tiba benar-benar di depan Di- muka banget. Aduh. Dan itu biasanya sih Sebisaan. gue lagi sumping di dulur-dulur sadayana. Gak tahu di mana nih. Aduh, green screen nih. Nah sekarang ada di kediaman Alman, bikin kontennya sama Alman lagi gitu ya, karena kan ruang lingkup pertemanan saya tidak terlalu besar, jadi yang ada aja. Sekarang ada playlist baru gitu ya, gue nyebutnya itu kolor. Kolornya itu pakai C gitu, cerita kok horor ke horor ya, jadi disambung-sambungin lah. Karena cerita ke horor, jadi kita akan bahas politik. Sebentar Bapak. Sekarang kan kontennya horor tapi kenapa jadi ngakak gini ya? Kayaknya harus pakai ini dulu, ala-ala horor. Oke, sekarang lampunya merah. Merah nih. Waduh, normal lagi. Jadi kita akan mendengarkan cerita horor gitu ya dari teman-teman, dan sekarang korban pertama. Cerita pertamanya itu dari Alman gitu. Oke. Cerita horornya itu apa? Ditolak. Itu mah sangat horor sekali. Oh iya bener kan. Ya. Ada cerita horor gak tuh? Ya, kemarin kan sempat lah konten bersama saya membahas tentang si cinta. Iya. Sekarang kita belok dulu ya ke horor. Horor. Ya banyak sih kalau kejadian horor mah. Horor kalau pribadi sih ngalaminnya nggak terlalu nggak terlalu ekstrim kayak orang lain. Cuman kalau benar-benar ada di kejadian waktu ada yang ngalamin horor-horor mah banyak gitu, sering banget gitu kalau kayak gitu. Cuman kadang kalau di sini pun bener nih. Ya kan Ada. kalau di sini pun ya ada gitu. Jadi cuman udah biasa mungkin ya kalau masalah masalah hal mistis. Ini jarang banyak yang tahu gitu. Ya dikit-dikit bisalah gitu. Bisa maksudnya lihat. Cuman bukan nggak sadar sih, nggak diasah. Maksudnya lihat jelas gitu. Enggak, kalau ngelihat jelas langsung pakai mata telanjang nggak bisa. Tapi ada nggak di sini gitu cerita apa yang ada di sini? Sering sih di sini kalau malam-malam ya ada lah gitu. Kayak apa tuh? Kayak ya si cewek ada. Suara? Bukan suara ya, orangnya ada gitu. Bentuknya gitu. Kelihatan? Ya, bukan kelihatan, gimana ya? Selibatan gitu. Kayak setengah sadar gitu. Kalau lagi tidur misalnya. Terus kalau lagi tidur kan kebangun gitu. Terus ada gitu, tapi hilang lagi gitu. Di mana? Apalagi di sini, apalagi kalau erup-erup tahu kan. Ya, ketika itu sering banget gitu. Jadi kalau lagi sering kalau insom gitu, kalau suka susah tidur jam 2, kalau udah lewat dari jam 1 suka pasti itu mah ketindihan. Pasti. Ya pasti. Gue juga pernah ketinggalan ngerep-ngerep, dan sebenarnya sebelumnya penasaran gitu. Seriusan, gimana sih rasanya ketinggalan ngerep-ngerep gitu. Dan pas hari H ketinggalan ngerep-ngerep itu sekitaran jam 12 sampai jam 1-an lah. Sekitar gitu. Ya ngerasain gitu, susah gerak tapi ini bicara, dan sempat dalam kesadaran gue bilang, oh gini rasanya ketika ngerep-ngerep. Sumpah. Kalau udah biasa kan, kayak gue udah biasa ketindihan kayak gitu, jadi udah tahu gitu, udah malahan mah suka didiemin dulu gitu. Jadi benar-benar dinikmatin gitu. Jadi istilahnya untuk netralisirnya gitu. Jadi kadang ngegerakin jempol kaki atau tangan, kadang itu pun emang susah banget kalau pengen gerak. Cuman tapi kalau udah biasa mah nggak panik, terus benar-benar lagi ketindihan juga udah bisa baca ayat suci Al-Quran, terus bisa ayat kursi yang lain itu bisa sambil baca gitu, sambil langsung gerak gitu, biasa lagi gitu. Terus kalau udah bangun mau tidur lagi, kadang ada lagi gitu teh. Ningang deui. Kadang belum sepenuhnya. Cuman hal kayak gitu teh balik lagi ketika terjadinya keseringan terjadinya ketika udah udah di sini udah nyinggung hal-hal yang kayak gitu. Kayak sebelumnya nonton dulu
konten-konten yang kayak gitu. Kayak nonton di sini, nonton kayak jurnalisa yang kayak gitu kan agak-agak mengundang gitu ya, apalagi malam-malam gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih, lebih ke sugesti, tapi jadinya sih suka kayak gitu. Iya. Dan kalau nggak salah itu juga ada sih penjelasan biologisnya kalau emang salah. Ada gitu. Emang rata-rata ketika kita benar-benar capek, yang ketika udah capek banget tapi susah tidur, nah itu kan rentan si tubuh kita tuh rentan kena gitu ketindihan katanya kayak gitu. Oke, kembali lagi ke cerita yang tadi. Pernah lihat, mungkin maksudnya dalam keadaan setengah tidur lah. Lihatnya di sebelah mana tuh? Di atas. Ya. Ngapain di atas? Enggak tahu, duduk aja di sana. Gabut kali. Sorry. Tapi selain itu ada lagi? Sering sih kalau malahan di walaupun di sini pernah sama si yang si putri merah. Kelihatan mana aja? Iya. Maksudnya kerasa dan kelihatan. Enggak, kayak ada yang meluk pas bangun tiba benar-benar di depan muka banget. Bisa di depan kelihatan wajahnya. Iya, enggak. Itu apa? Gitu. Ya, anjir lah gitu. Takutnya kan pakai MS Glow. Enggak sih. Beruntusan dia. Oke. Kita bahas soalnya tapi kita baca ketawa ya, enggak apa-apa. Cuman itu kan setengah sadar. Jadi enggak lama situ. Kadang sepersekian detik enggak ada lagi gitu. Terus kalau gitu merem lagi pas gitu udah enggak ada kayak gitu. Prank. Maybe. Tapi jadinya udah biasa, jadi enggak kayaknya ya udah gitu. Ya udah gitu. Dan maksudnya lu pernah nyari tahu gak kenapa sih ada di sini? Enggak sih, enggak. Kalau ngobrol berinteraksi enggak bisa sih. Ya enggak, kalau misalkan dari pihak yang di rumah yang tahu. Enggak ada sih. Di sini enggak ada sejarahnya gitu. Kalau diobrolin juga. Kalau rumah ini enggak sih. Kalau rumah ini dulunya kan ini rumah pertama di sini, dulunya kan ini tuh enggak ramai kayak sekarang gitu. Iya. Jadi cuman rumah aja satu di sini. Selebihnya ini kebun. Waluh, Parangong Waluh. Kan benar-benar gelap banget kan. Iya. Jadi di sini cuma rumah, malahan dulu mah belum ada WC. Jadi harus ke WC harus turun dulu ke sana, ke jauh yang banyak pemandian di bawahnya. Oh iya. Harus ke sana dulu. Wow, jauh dong. Jadi emang kayak gitu. Cuman sejauh ini enggak sama ngeganggu sih enggak apa-apa. Oh, dan dia cuman ya gangguannya mungkin cuman meluk atau ada yang lain? Ya enggak sih. Itu mah cuma sekali sih kejadian itu mah enggak sering. Cuman itu mah benar-benar lagi itu ya, mungkin pengen dinotis gitu. Soalnya kan sering malahan kalau sekalbatan mah udah enggak asing gitu. Soalnya udah apalagi kalau ada kan kelihatannya dari ini ya ujung mata yang ekor gitu, mata. Ekor mata. Banyak kalau di sini mah gitu. Di sini ya yang sekarang kan kayaknya lagi ada nih. Ada poster-poster muka orang kayak gitu. Jadi ya udah biasa, cuman nggak dinotis kayak gitu, diabain gitu. Ya emang udah bodo amat gitu. Emang kan udah terbiasa. Gak tau, bukan terbiasa apa gimana, jadi emang kayak nggak takut ya. Ya berani ya gitu. Lu denger gitu henteu borangan gitu. Iya. Pas pertama tahu tuh usia berapa? Maksudnya dari kecil lu emang udah kamar di sini? Enggak sih, ini kan bangunan baru. Baru. Dulu mah ini apa ya? Nggak ada sih dulu. Pas pertama tahu tuh gitu. Kaget kah atau takut? Takut bentar, enggak lagi. Oh, dan ya kesini mungkin sering. Kan tidur di sini kan udah gitu pagi-pagi udah lupa lagi gitu, udah nggak dipikirin lagi kayak gitu sih. Kalau tapi dari kecil pun sempat pernah kecil kejadian ya sempat kecil pernah kejadian gitu maksudnya. Ya sempat pernah enggak langsung bro, langsung kumis enggak langsung dikucir enggak juga. Kalau lagi kecil sempat waktu TK. Nah, di TK tuh di sana adalah di TK itu. Nah, ada bangunan yang enggak kepake gitu di sini. Terus bangunannya itu tuh mau dipakai, terus dibarisin dulu. Nah, kan pas dibarisin kan mama ngajar di sana. Nah, jadi otomatis ketika mama beres-beres dulu gue nggak pulang gitunya, nungguin gitunya. Nah, sambil main gitulah di sana di si ruangan yang sebelumnya nggak pakai gitu. Nah, kayak gitu. Udah tuh malamnya ada yang ikut gitu dari sana. Di kamar bawah di sana. Bener-bener itu mah bener-bener nggak masuk gitu. Masuk. Serius? Kerasa gitu maksudnya? Jadi
gak tahu masuk gak tahu kenapa, cuman yang kerasa ada gitu di hadapan aku di atas pintu kan ada kaca di atas pintu di bawah. Ada di sana. Jelas. Jadi nunjuk sana gitu sampai nangis gitu. Bentuknya apa ya, kayak cowok kayak gitu, pokoknya cowok kayak putih gitu. Cuman gitu di atas. Bentuk kayak pocong? Enggak. Putih, cowok putih. Apa ya? Bukan kayak Belanda tapi putih kayak gitu. Mungkin Belanda mungkin ya. Albino enggak tahu. Anda biologi. Jangan bawa istilah albino untuk mereka. Iya. Mereka nggak belajar di sana. Atau mungkin ada universitas hantu. Kayak gitu. Kadang pernah kayak gitu. Terus kalau pernah juga kalau lagi kecil lagi iseng gitu. Maghrib sarupna sebenarnya. Iya. Istilah Sunda ada sarupna. Ngompol buang air lah di teras di depan rumah gitu. Tiba-tiba ada yang lewat cepat banget. Siung gitu. Wah, apa itu gitu. Sambil megang. Ya lucu. Lagi kecil. Ada yang lewat langsung sekalabatan. Cepet gitu banget, cepet banget. Wih, apa tuh? Ya udah gitu biasa. Jadi kayaknya udah biasa dari kecil. Mungkin The Flash. Kayaknya The Flash sih. Jadi udah biasa. Makin sini makin biasa, jadi makin enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu ekstrim gitu. Menyenangkan sih, menakutkan itu. Terus itu lagi kecil terus di sini gitu. Yang lain kalau di sekolah banyak kejadian di sekolah. Cuman bukan nimpanya enggak ke saya karena enggak tahu kan kalau yang gitu. Makan sistemnya. Oke, mereka punya sistem. Ada sistem segala ya. Sebut aja sistem kan ketika kita takut gitu, malah lebih apa ya? Iya. Lebih suka gitu dia teh, lebih besar kekuatannya gitu sama ketika yang kita. Tapi ketika kitanya biasa aja nggak terlalu ya kondisi apa ya kalau bisa disebutin mah ya warna tubuh aura lah gitu. Ya, ada warna tubuh kita. Kalau yang bisa ngelihat mah ketika kita sini warnanya hijau, biru itu bisa biasa aja gitu, enggak daga gitu. Kalau lagi marah benar-benar itu gawat banget gitu, sampai bisa si tubuhnya tuh benar-benar dikuasain sama si makhluknya kayak gitu. Cuman ya ketika di sekolah kan seringnya banyak kegiatan di sekolah, apalagi kan anak kelas Gibra kan. Oh ini SMA, SMP atau SD? SMA. Kan kalau anak kelas Gibra kan sering lah nginep di sekolah gitu ya. Sering banget. Benar-benar kerjaannya pulang itu kayak rumah kedua gitu. Rumah pertama kayaknya sekolah. Ini rumah keduanya. Sekarang nginep besok sekolah lagi. Jadi benar-benar sering gitu nginep di sekolah, benar-benar banyak lah kejadian di sekolah. Banyak sekolah. Di sekolah ada apa aja tuh? Selain bangku. Ya. Ada papan tulis. Iya. Banyak kan dulu sekolah sekarang udah dibangun ya, sekolahnya udah benar-benar bagus banget ya. Si masjid tuh ada di masjid gitu, si masjid udah kan sekarang mah udah beda. Dulu kan ada kamar mandi yang berjajar, terus ada satu kamar mandi yang dua gitu. Satu pintu tapi dua dalamnya gitu kan. Ada yang di ujung. Nah, di sana ada. Malahan mah ketika anak-anak kan waktu itu kondisinya pulang lomba kemalaman ya tidurnya ya udahlah kita mutusin buat tidur di sekolah soalnya kan melang lah gitu kalau harus pulang mana harus dianterin satu-satu gitu. Ya udah nginep aja di sekolah gitu, di masjid gitu. Nah kebetulan ya si WC itu di samping masjid gitu. Ya tidur kayak biasanya kan udah pada capek gitu tidur kadang. Nah mereka tidur ya nyawa HP ya biasalah kayak gitu, cuman ya agaknya kepereman gitu biasa kan susah tidur. Susah tidur tapi kalau yang lain tidur. Nah tiba-tiba pintu cepret buka sendiri si pintu masjid itu dan gak ada orang maksudnya ya? Nggak ada, bukan nggak ada ya, siapa gitu maksudnya takutnya ada yang bangun mungkin atau ke WC itu enggak, ini kan mukanya ke dalam ya, si pintu mukanya ke dalam otomatis kan kalau ada yang keluar kan si pintunya kan dibukanya ke dalam jadi ada orangnya. Beda kalau si pintunya keluar gitu kan orangnya bisa udah itu. Cuman kan ini pintunya ke dalam gitu. Tiba-tiba itu pertama itu gitu si pintu tiba-tiba gitu ya udahlah kayak dirasakan angin gitu sama angin. Padahal
Mana mungkin angin sekuat itu gitu, mana pintu seberat itu. Cukup berat lah itu. Pintu yang sebelah sana gitu. Kan bukan terbuka kan, ada tembok di sininya. Enggak terlalu. Kan ada lorong gitu kan. Nah gitu. Buka pintu, ya udahlah biasa aja, ditutup lagi. Ya udah tutup lagi dah, emang dingin banget lah gitu malam-malam, mana gak pakai selimut gitu. Dingin banget, tutup lagi. Sekitaran jam 2:30 sebutlah si Acil. Ya, saudara lu. Si Acil tak kuat. Pengen BAB. Pengen boker. Dengan segala ketidakkuatan gitu ya, ketakutan ketika ya kalau mau setakut apapun ketika udah urgent banget ya udahlah gitu, ujung tanduk gitu tuh. Langsung lah dia ke kamar mandi. Di kamar mandi yang ketiga. Oh iya. Yang ketiga, emang itu rata-rata yang dipakai yang ketiga itu sama kita pun ketika lagi bersekolah di sana. Kalau nggak salah ada lampu kan? Ada lampu juga di sana, jadi emang nyaman banget lah di sana. Nah, dia boker. Ditungguin? Enggak, dia sendiri. Nah, kirain minta bantuan di itu. Dia sendiri. Nah, kayak gitu. Ngedenger lah sana ada yang masuk ke WC yang lain, yang satu yang siapa. Dikiranya orang gitu. Ya, yang lain mungkin. Gitu. Biasa mainin air kayak gitu. Ya, dalam keadaan enak gitu ya, kayak enak banget ya gitu. Ya udahlah gitu, beres, akhirnya beres, nggak terjadi apa-apa nih gitu. Iya, aman. Omeh lah. Ya pasti lah cemok. Pas datang lagi tadi saja nu ke WC. Cekeng dah nu ke WC aja. Tadi sih saha cenah gitu. Henteu cenah udah ke WC, kenaon ke WC cenah. Yang lain pada tidur, yang lain pada tidur. Nah, terus siapa gitu? Aja. Nggak tahu lah udah. Oh, jadi dia datang, dia bangun, datang ke WC. Dia jongkok, dia boker dan tiba-tiba ada yang masuk dan mainin air gitu. Di kamar mandi. Dan pas kayak ada yang mainin air. Datang ke masjid lagi. Ini orang ada gitu semua gitu. Iya, takutnya kan ada yang mungkin nggak ada yang keluar gitu. Posisi lagi pada tidur, lagi udah pada capek. Itu kebetulan aja si Acil pengen boker itu. Itu pernah. Terus pernah lagi kan nggak sekali, pernah lagi ketika jam 3:30, nggak tahu jam 3 lebih lah subuh. Ada yang mandi. Kalau dipikirin anak-anak ngapain mandi itu jam segitu, lagi dingin-dinginnya. Mau ngapain gitu mandi di WC yang ujung yang kelima, yang ujung itu. Itu mah benar-benar mandi dia tuh, benar-benar mandi kejemuran gitu. Siapa yang denger? Semuanya dengar, kedengar. Maksudnya lagi nginep di masjid, masih nginep di masjid dan kedengeran. Berarti suaranya kenceng banget ya, kan maksudnya di ujung. Iya di ujung kan, kalau malam kan hening banget kan. Iya. Boro-boro di WC gitu, di lapang pun ada yang teriak kedengeran. Ya, iya sih. Itu kalau di lapang pernah kedenger juga, kayak ada yang lagi latihan futsal gitu. Oh. Malam nih gitu ada yang latihan futsal, tapi nggak ada. Katanya sih kalau kayak gitu mah, jadi si katanya ini mah katanya si temboknya bisa menyerap energi, terus dipantulin lagi gitu, keluar lagi. Oh iya kan, kayak gitu sih. Ya jadi siangnya itu kan banyak siswa-siswa yang latihan lah, yang organisasi segala macem. Terus Pasus tuh punya sekre. Ya. Nggak semua organisasi kan punya. Nah, Pasus mah kan punya sekre. Nah kebetulan sekrenya pun ya cuman lorong kecil lah yang dibikin sekre gitu ya. Cuman di bawah tangga, tangga gitu ya. Banget itu sih. Nah, emang benar-benar sekre Pasus mah terkenal banget dengan kehororannya. Gue sih pernah masuk dan itu siang aja gelap gitu. Gelap banget emang. Siang aja gelap. Kenapa gelap? Kenapa sih nggak ada inisiatif buat dikasih penerangan? Atau pindah lah atau mungkin atau pindah. Soalnya emang pernah dulu dikasih penerangan. Penghuninya nggak nerima. Ngambek. Terus jadi dipotong. Enggak. Jadi ngambek masuk sama salah satu senior. Itu mah dulu sama senior kejadiannya. Dan ngomong gitu musuhnya. Iya gitu. Kami tidak menerima lampu. Kami tidak bisa bayar listrik.
Tidak seperti itu. Ya nggak jelas lah gitu, nangis teriak-teriak nggak jelas kayak gitu. Ya sampai sekarang. Dan maksudnya siapa yang ngeh kalau itu gara-gara lampu? Iya, ketika kejadiannya ketika udah dipasang lampu kan. Ketika nggak dipasang lampu ya maksudnya aja. Jadi pas dipasang lampu ada yang kemasukan dan mungkin ini mungkin gara-gara lampu gitu dan dicabut lagi lah. Masuknya siang-siang. Dan maksudnya dicabut lagi ya. Udah nggak ada. Sampai sekarang aman-aman aja. Makanya sekre kita mah gelap. Iya sih itu. Nah, ada ruangan khusus, bukan ruangan khusus. Jadi kan gitu ada di bawah tangganya, ditutup lah pakai pintu gitu. Oh iya, jeruk pisan. Itu mah nggak pernah dibuka sama sekali. Dalamnya pun cuman barang-barang nggak jelas di dalam nanti ada buat nyiram tanaman, terus ada bangku kosong, kursi kosong, ada satu kursi kosong, ada bangku, terus sama barang-barang yang nggak kepake di sana. Itu mah benar-benar nggak pernah dibuka, nggak berani difungsiin lah sama kita pun. Karena memang pernah ada kejadian. Auranya aja udah beda gitu. Dan gue masih lihat aja nih dari pintu. Selain gelap itu kayak nggak enak maksudnya. Emang beda aja. Di luar panas nih. Yep. Masuk ke sana dingin banget. Asli. Emang lembab kan, tempatnya lembab. Terus ya ada hal yang beda gitu. Nah, dan juga sempat ngobrol sama si Kuncen, si Lord. Pak Nana. Ya. Nah, emang aya cenah di dinya mah. Kan da teu naon cenah teh. Iya, maksudnya ya ada bangku. Selama kita di sana kan emang enggak pernah ganggu juga sih sebenarnya Mas. Cuman sok aja cenah kalau mau dikasih lampu cenah. Terus dipindahin cenah. Pindahin maksudnya? Ya yang ada di sana dipindahin dulu baru dikasih lampu. Dan itu biasanya sih bisa-bisaan. Kalau gue sendiri sih kurang lah mengalami kejadian-kejadian gitu karena kan jarang juga lama-lama di sekolah. Sering kali. Ada lagi nggak? Ada waktu di musola cewek di atas. Yang baru. Di sana juga kan banyak kamar mandinya 5 berjejer gitu pakai lorong. Ada yang sama, ada yang mainin air di sana. Padahal itu siang-siang loh, waktu kalau nggak salah waktu 17 Agustus lah. Maksudnya kedenger? Iya. Waktu sama itu siapa? 17 Agustus. Gak tahu sama siapa, apalagi waktu itu 17 Agustus mau jadi pengiring paskibra. Ya. Otomatis malamnya nginep di sekolah gitu. Nah, kan pagi-pagi siap-siap nih ke kamar mandi. Otomatis kan semua yang ada air, ada kamar mandi dipakailah gitu. Ngide lah orang-orang itu cewek kalau nggak salah sahanya. Gak tahu apalagi pokoknya si cewek ya udah di sana weh senangnya di musola atas senangnya. Soalnya kan ada air juga. Kan sok kadang saat si caitanya di SMA mah. Kadang saat kadang di sini sok aya cai senangnya. Jadilah ada ngidelah ke atas ke sana. Pagi-pagi malahan itu tanggal 17 Agustus. Ada loh di ujung yang mainin air. Pas dicek mah nggak ada. Dicek ini kan sama siapa? Sama gue gitu dicek. Lu ngapain gue cek ya? Ngecek gitu. Dikiranya kan keran kebuka. Ya mungkin aja gitu kan. Cuman kerannya itu airnya ada sih, bekas airnya. Cuman kerannya tutup. Nggak ada orangnya. Itu SMA sih. Terus kemarin ada barulah ini Mas, cerita baru. Baru. Di mana? Tentang ini tuh kita udah biologi ya. Anak biologi kan ada kuliah lapangan. Nah, kebetulan sekarang kan pandemi, jadi yang awalnya kuliah lapangan tuh bareng-bareng jadi mandiri gitu masing-masing. Nah, kebetulan bertiga nih. Gue si cewek 2 gitu. Dah tuh berangkatlah kita kuliah lapangan. Milih tempat di Kamojang. Di situ Ciberem. Waduh. Dikiranya si tempat itu teh bener-bener rame gitu, kayak tempat wisata kayak PCG, kayak camping ground gitu kayak apa sih di sana tuh yang di sana Karacak. Nah, kayak gitu. Dikiranya rame kayak gitu. Berangkatlah kita bertiga. Soalnya kenapa bertiga?
karena yang lain ada beberapa pilihan, ada yang di pemukiman, pesawahan, pantai, pegunungan, hutan. Nah, kita ambilnya di hutan. Kebetulan bertiga, soalnya kan waktunya mepet. Kebetulan kita bertiga tuh ikut kampus mengajar. Jadi Senin ada waktu, cuman punya waktu sehari gitu, 2 hari gitu sebelum kita berangkat tugas. Jadi ya udahlah kita bareng-bareng aja gitu lah. Keburu telat gitu, keburu kita berangkat. Yang satu kan di Sumedang, yang satu di Pendey, yang satu di Cibiuk. Jadi kan benar-benar harus prepare buat berangkat gitu. Ya udahlah kita bareng-bareng gitu. Bareng-bareng lah bertiga gitu berangkat ke Kamojang, ke situ Ciberem di sana. Kalau yang pernah ke sana pasti tahu tempatnya kayak gimana. Pas datang ke sana awalnya nggak tahu kan tempatnya, benar-benar nggak tahu, belum pernah ke sana. Terus datang ke sana ada ya orang-orang nanyain tempat situ Ciberem kapal mana sana. Kadi teras sana aya sana ada penjagana sana, ada pintu masukna sana. Setnya ada pintu masuk. Cuman di sana teh ada tulisan tutup. Iya. Rokok tutup. Terus ada di sana teh camping groundnya. Terus ke bawah lah ke camping ground. Benar-benar hutan. Ya hutan pinus gitu, tinggi-tinggi. Iya. Cuman lagi banyak pengunjung di sana, bukan pengunjung lah. Banyak orang-orang yang lagi nongkrong gitu, ada yang hemokan gitu. Padahal kan tutup. Iya, makanya di sana teh. Oh gini araya, cuman nggak bakalan ngecamp mereka, makanya dipikirnya nggak bakalan ngecamp juga gitu. Nah, udah tuh datanglah cowok mereka mana? Bapak-bapak atau enggak seumuran lah. Seumuran. Mereka mana? Iya, pada ngecamp, pada penelitian kayak gitu. Oh, senang ngecamp, senang. Bayar administrasi senangnya 20.000 per orang. Oh, penjagana. Eta penjagana. Ya udah kita bayar biasa. Ini ngecamp di sini nggak apa-apa, ini kan benar-benar tempatnya nggak meyakinkan buat ngecamp di sana tanya. Tenang naon sana, IC-nya paling mana? Di luhur deui sekilo, sana sekitar 1 kilo lagi sana ke situnya. Bisa kan ngecamp di sana? Bisa sana. Ya udahlah di atas aja gitunya, soalnya di sana nggak memungkinkan gitu, udah nggak enak hati gitu perasaan. Ke atas ya, minta diantar, nggak mau sih nanti nggak mau diantar. Terus di atas ada penjaga nggak ada sana. Lah coba udah bayar gitu tapi nggak diantar. Ya udahlah, bodo amat. Di sana kondisi kita kan berangkat sore, jam sekitar jam 5 kalau nggak salah. Iya. Berangkatlah ke sana ke atas, jalannya benar-benar nanjak, mana batu-batu gede gitu, pokoknya mana licin juga. Nah di perjalanan ada banyak motor yang turun, yang udah itu terabas. Ya. Motor trail udah terabas. Pada turun mereka mah. Kita naik ke sana. Pas datang ke sana benar-benar sepi, nggak ada orang. Ada orang-orang yang lagi mancing gitu, cuman pulang gitu. Pas kita datang mereka pulang gitu. Benar-benar situ gede. Nah di atasnya hutan pinus kayak di Karacak itu, cuma lebih lebat lagi. Terus nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang ngecamp di sana, nggak ada orang, benar-benar kita aja gitu bertiga. Nah di sana udah mulai nggak enak feelnya, mana hujan. Turun hujan. Nah turun hujan, ada saung, kebetulan ada saung. Nah di saung kan di depan, di pinggiran situ tuh ada saung. Neduh lah di sana bertiga. Si cewek belum pada makan, udah sok makan gitu, kasihan juga gitu. Yang cewek itu berdua tuh first time ngecamp. Wow. Belum pernah ngecamp sebelumnya. Iya. Jadi benar-benar first time mereka itu ngecamp. Bertiga gitu, gue cowok sendiri gitu. Cuman cowok sendiri. Ya udahlah gitu. Ngide buat jam 7 belum berdiri gitu, tenda belum berdiri sama sekali. Dalam keadaan hujan gede gitu. Sama si cewek diem aja gitu kan, nggak tahu gitu kan, first time gitu harus ngapain ya, benar-benar sendiri merjuangin buat gimana caranya ya tenda harus berdiri gitu. Lagi keadaan hujan, untung-untungan bawa plyseat gede gitunya. Udahlah kita gue sendiri mau pasang plyseat gitunya, mau pasang nggak ada tali. Sampai kak benar-benar si tali sepatu semuanya dilepas nih, dipakai tali buat si plyseat. Udahlah gitu, tenda berhasil berdiri sekitar jam 8 lebihan lah. Semua pakaian basah ya. Iya, otomatis kan lagi hujan, bener.
udahlah baru bisa tenang gitu. Ketika tenda udah berdiri tenang gitu, cewek udah masuk ke tenda gitu, udah nyimpen barang-barang, udah ganti baju juga, udah makan juga sebelumnya kan. Gue pun sama gitu, bersih-bersih gitu, ganti baju, terus nyiapin makan buat cewek. Otomatis kan ketika itu maksudnya keadaannya udah reda. Ya masih hujan, di luar masih hujan, cuman kita udah ada di dalam tenda lah, iya. udah di dalam tenda. Udah nggak mikirin cuman kita yang ada di sana gitunya, udah bodo amat lah gitu. Si cewek pun dibawa enjoy aja sama gue gitu, dibawa enjoy. Ya kayak gini gitu kan, dibawa seru aja gitu, udah. Ngobrol-ngobrol. Udah tenda berdiri gitu, terus gue masak gitu. Bikinin kopi, susu buat mereka gitunya, terus gue masak buat makan gue juga gitu. Soalnya tadi nggak makan gitu, ketika mereka makan nggak makan gitu. Beres lah makan, ngobrol-ngobrol sampai jam 11 lebihan lah gitu. Ya udahlah, dah malam gitu, soalnya kan pagi-pagi harus bangun pagi, pada tidur gitu ya. Ya mereka tidur, masuk tenda, ditutup tenda, sisa gue sendiri. Sisa gue sendiri. Di dalam hutan mungkin lah. Kayu bakar ada, ada kayu bakar, cuman basah, ya, susah. basah juga sih. Kebetulan saya emang pengalaman lah gitu. Susahnya nyalain api itu kan susah banget. Ya udahlah, inisiatif dari sini untungnya bawa spiritus 1 botol. Bisa lah nyala si kayu bakar. Cuman ya kan terbatas juga kayu bakarnya. Biasalah gitu. Hening gitu, kayak bersengkrama dengan alam gitunya. Kalau mana hujan rincik-rincik, udah benar-benar hujan rincik-rincik, udah dingin banget, udah kabut gitunya, sekitar jam 11 lebihan saya. Udah mulai gabut, mainin api gitu. Udah tuh masak mie gitu ya. Soalnya biar nggak kemana-mana gitu pikirannya, masak mie. Udah makan, masak mie, beres lah. Mainin api lagi gitu. Sambil sendiri itu teh. Emang benar-benar literally sendiri. Benar-benar pas lagi masak mie, lagi makan, lagi mainin api, udah banyak sekelebatan di samping-samping teh. Kadang meleng aja dikit mata ke sana, ke hutan yang lebat gitu. Ya ada gitu sekelebatan. Ya maksudnya sekelebatan putih. Sekelebatan putih gitu. Ada lah, meleng dikit ada gitu. Ya udahlah gitu, emang udah biasa kan kalau masalah ya udah di sini juga udah di rumah biasa. Juga udah biasa gitu. Di rumah udah. Juga ada yang pakai baju merah lebih bagus. Ya udah gitulah. Kayak gitu. Lanjut sekitar maju ke jam 1, sekitar jam 1 gabut lagi gitu, emang nggak ada teman buat ngobrol. Berarti maksudnya nggak ada niatan tidur gitu atau emang nggak ngantuk karena kebasahan gitu? Kenapa nggak mau tidur? Soalnya yang pertama benar-benar bertiga, kita benar-benar bertiga. Oh jadi harus menjaga lah. Benar-benar harus ngejaga si cewek. Takutnya kan, ya kalau mistis nggak apa-apa. Kalau takutnya ada binatang buas kalau apa, ya, nggak tahu kan kondisi di situ kayak gimana gitu kan, nggak tahu. Makanya api harus benar-benar terus nyala. Ya, soalnya buat perlindungan kita juga. Udah tuh sekitar jam 1-an, kopi lah gitu biar agak hangat, kuat biar juga biar mata. Biar kuat juga. Kopi habis ngantuk kah? Ya aneh kan, kopi tuh istilahnya untuk menahan kantuk, ini malah nggak ngantuk. Ya udahlah, malah ngantuk gitu. Udah tuh si api udah mulai, persediaan kayu bakar udah mulai menipis. Sampai kak misting tempat makan gitu gue bakar. Serius? Soalnya nggak ada lagi buat itu. Ngidenya kan kalau ada yang unsur plastiknya, api itu lama. Iya, beneran lama. Bakarlah gue bakar si misting. Spek perjuangan gue bakar demi mentahanin apinya lah kayak gitu. Udah tuh nggak lama gitu. Udah dibakar, ternyata nggak lama. Plastiknya murah gitu. Mau mati juga. Nah, mulailah di sana mulai benar-benar mati lah gitu ya. Mati. Gak ada penerangan sama sekali. Nggak ada. Rebahan lah gue. Tenda tuh buka gitu, kebuka si tenda tuh. Cuman rebahan lah gitu. Mulai terdengar hujan udah reda. Iya. Iya, reda banget sih. Ada suara yang mainin air juga. Iya kan? Dekat situ kan di sini. Situ. Kalau kalian tahu kan situ airnya tuh tenang. Iya emang. Kalau nggak ada yang mainin pasti nggak bakalan ada suara air gitu ya. Tenang gitu, beda sama aliran sungai gitu. Kan beriak gitu, kan ada. Kan itu situ. Didengar ada suara yang mainin air. Mainin airnya maksudnya kayak plak-plak. Gigi gitu.
Kayak gimana? Sekali ada suara cewek. Maksudnya ketawa. Suara Si cewek ketawa. mungkin yang itu Mainin air. Jadi suara air sama suara yang maininnya benar-benar kedengeran jelas gitu. Maksudnya ya kalau kita bicara logis dulu gitu ya. Mungkin si cewek yang tidur tim lo itu ngelidur mungkin ya, mungkin. Tapi ini benar-benar contoh, ini tenda. Ya. Ini tenda lo misalkan. Suaranya itu misalkan dari sini gitu. Nah, jadi gini, posisi tenda tuh. Posisi tenda kita berhadapan. Tenda cewek di sini. Ya. Berdua mereka, tenda gue di sini. Situ di belakang. Nah, ketika si cewek keluar, otomatis gue tahu gitu ketika cewek keluar. Oh iya, dibuka juga kan, dibuka juga. Tenda gue kebuka. Cuman nggak mungkin juga si cewek berani keluar sendiri gitu. Berdua pun nggak bakalan berani. Iya, gitu, kalau nggak Dan itu ada suara cewek. ada suara cewek di belakang yang ketawa gitu, suara ketawa Sendiri. khas gitu. Ya. Kasih Ketawa sambil mainin air. Merah. Sekali tuh. Dah Udah ya, berpikiran positif ya, mungkin itu ngantuk atau gimana gitu. Lupain. Nggak ada. Ada lagi 2 kali. Ada lagi. Kedua kali. Ada lagi. Makin jelas. Oke. Ini jangan sampai kejadian yang ketiga kali. Gue langsung ngambil earphone, langsung dengerin musik. Bener-bener tutup tenda, langsung tidur aja. Soalnya takut nyerang, takut gimana gitu. Keren. Takut diperkosa sama. Waduh. Iya juga sih. Itu sih bener-bener kemarin. Pas pagi-pagi ya bangun ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu pun ketiduran. Yang tadi nggak niat tidur. Ya karena selain psikologis merasakan takut ya karena mana udah lelah juga ya, gitu. Ketiduran pagi-pagi bangun. Syukurlah nggak ada apa-apa. Si cewek yang berdua mah nggak tahu ceritanya kayak gimana sampai sekarang pun nggak tahu. Nggak diceritain karena nggak diceritain juga. Kasihan juga kan perusahaan mereka kan happy kan. Padahal gue siang malam itulah kurang lebih kayak gitu yang kita kemarin banget kan 2 minggu yang lalu banget dong. Horor banget ya gue. Nah, ya kalau ngedengar kata situ aja gitu terus happy. apalagi gue udah kayak kalau air itu udah pantang kan kita kan punya kenangan kalau masalah curug yang kayak gitu kan Lewi karena itu kan benar-benar punya kenangan buruk kan kita, jadi sampai kak sekarang mah ngebatas sendiri nggak mau lah gitu ke curug ke situ ke Lewi karena Ya karena mungkin kemarin ya udah ada deket lah teman dekat kita udah ada meninggal gitu. Terus kita juga pernah masuk ke jurang. Itu bener cerita yang aduh. Makanya sampai sekarang nggak berani gitu. Cuman itu pun kenapa ngambil di situ emang rekomendasi dari bosnya harus di sana. Ya udah kepaksa lah. Yang pikirannya kayak camping ground biasa bener. Dan kenapa ya suka sangat responsif air Suka banget dia emang tipikalnya kalau yang si cewek itu suka banget main air. Nah, mungkin kita bakal cerita-cerita lagi termasuk yang cerita kita dulu sempat tiduran dan lainnya. Pasti pernah dengar kalau kita ngomongin mereka datang. Kalau mereka di notice ada. Sebenarnya ada, cuman udahlah gitu udah. Selagi kita udah yang ngapain aja sering baca Al-Quran. Ya udah. Jadi kadang kalau makin dia itu aja kan suka gabut gitu, kalau gabutnya gitu nggak bisa Kenapa gitu sih? ya suka kan, makanya dari kecil udah ya bukan bisa gitu, bukan gimana ya, emang kalah Cukup sensitif. cuman ya udah sih. Dan ya masih ada cerita lagi lah. Ya soalnya kalau ngomongin kayak gitu mah antara percaya enggaknya di ayah-ayah sih. Jadi ya udahlah gitu, jadi nggak usah Itu kan tergantung lah mau percaya mau jadi enggak. malas juga buat nge-up ke publiknya juga, ya udahlah gitu, cukup tahu aja. Cuman benar-benar kejadian gitu. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa kalau kalian suka langsung jadi like, share dan jangan lupa subscribe dan sebagainya.